Halo teman-teman, kami di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami dengan topik brand management. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai brand management, ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Cesar Dava Ghazali, dua Eka Bagus Alamsyah, ketiga Vina Permatasari, keempat Laura Rofiga Borutauruk, yang kelima Muhammad Herminsyah Putrananda Fadel, dan yang keenam yaitu Muhammad Bilal Arianto. Next. Pada topik kali ini, pada topik brand management, ada beberapa subbab yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian manajemen merek, kedua, modal dan kekuatan merek, ketiga, pemilihan elemen merek, keempat, perluasan merek, dan kelima, penetapan merek. Next. Baik, untuk subbab pertama mengenai pengertian manajemen merek akan dijelaskan oleh rekan saya, Vina Permatasari. Terima kasih untuk Laura atas waktunya. Yang pertama, manajemen merek menurut para ahli. Menurut Bilson Simamora, merek adalah nama, tanda, simbol, desain, atau kombinasi hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi mengadakan barang atau layanan suatu penjual dari barang dan layanan penjual lain. Yang kedua, menurut American Marketing Association, merek sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendiferensiasikannya dari barang atau jasa pesaingnya. Yang ketiga, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Next. Nah, apa itu manajemen merek? Merek adalah produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama dan memiliki perbedaan secara fungsional, rasional, atau berwujud yang dikaitkan dengan kinerja produk dari merek agar mudah diingat dan mudah dibedakan atau diferensiasi dari produk pesaing lainnya. Merek itu bukan produk. Merek punya pengertian lain. Yang pertama, ada brand name, nama merek, yang merupakan bagian dari yang dapat diucapkan dengan mudah oleh pelanggan atau masyarakat luas sehingga produk yang dipasarkan akan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat seperti Aqua. Yang kedua, brand merek atau tanda merek yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikenali namun tak dapat diucapkan seperti lambang, desain huruf atau warna khusus. Dengan cara ini cukup efektif dalam memasarkan produknya seperti merek sepatu terkenal dari Amerika yaitu Nike dengan gambar centangnya. Seluruh orang di dunia dapat dengan mudah mengenalinya. Yang ketiga, trademark atau tanda merek dagang yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek atau tanda merek. Nah, yang keempat, copyright atau hak cipta yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Nah, jadi merek itu merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature atau manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Merek terbaik akan memberikan jaminan kualitas produk. Next. Peran penting penggunaan merek. Yang pertama, peran penting merek itu bagi customer. Yang pertama, merek menunjukkan nama produsen atau penyedia jasa. Yang kedua, pelanggan dapat memberikan keluhan jika terdapat masalah. Yang ketiga, merek memperkecil resiko yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, merek menunjukkan harga. Yang kelima, merek merepresentasikan janji dan kepercayaan. Yang keenam, merek sebagai simbol dari suatu produk. Yang ketujuh, merek merupakan tanda dari kualitas. Nah, selanjutnya peran penting penggunaan merek bagi perusahaan. Nah, yang pertama,
merek memudahkan identifikasi dan pengelolaan produk atau jasa. Yang kedua, merek berguna untuk hak paten atau legal atau trademark. Yang ketiga, merek merupakan penanda dari level kepuasan pelanggan. Yang keempat, merek mengasosiasikan produk dengan unik terhadap sesuatu yang berharga bagi pelanggan. Yang kelima, merek merupakan sumber keunggulan untuk bersaing. Yang keenam, merek merupakan sumber bagi pendapatan. Next. Hal-hal yang dapat diberi merek. Yang pertama, barang fisik. Apa itu barang fisik? Barang fisik adalah produk-produk yang berwujud yang diasosiasikan dengan merek yang meliputi produk-produk konsumen yang sangat dikenal luas dan berkualitas tinggi. Nah, misalnya Coca-Cola atau Nescafe. Yang kedua, jasa. Nah, jasa adalah segala sesuatu yang tidak berwujud dan memiliki keragaman yang tinggi dalam hal kualitas yang sangat tergantung pada orang yang terlibat dalam penyediaan jasa tersebut. Contoh jasa American Express, British Airways. Yang ketiga, pengecer dan distributor, yaitu pihak-pihak yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Contohnya pengecer, Walmart. Yang keempat, produk dan jasa online. Adalah produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan melalui situs di internet, misalnya dengan cara mengakses situs Amazon.com, Google, Yahoo, dan lain-lain. Yang kelima, orang dan organisasi, yaitu orang-orang tertentu yang dianggap sebagai public figure dan organisasi besar yang mendunia, misalnya supermodel Cindy Crawford, aktor legendaris Paul Newman. Yang keenam, olahraga, seni, dan hiburan adalah unsur-unsur dari olahraga seperti tim-tim kesayangan, industri perfilman, musik, dan lain-lain. Next. Proses manajemen merek strategis. Yang pertama, identifikasi dan penciptaan nilai dan positioning merek. Positioning merek sebagai kegiatan merancang citra dan penawaran perusahaan sehingga dapat menempati tempat yang berbeda dan bernilai di benak konsumen yang menjadi sasaran perusahaan. Yang kedua, perencanaan dan penerapan program pemasaran merek. Secara umum, proses membangun pengetahuan ini tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, pilihan awal untuk elemen merek atau membuat identitas dari merek. Yang kedua, kegiatan pemasaran dan program pendukungnya dengan suatu cara atau kebiasaan di mana merek diintegrasikan ke dalamnya. Yang ketiga, asosiasi yang lain secara tidak langsung ditransfer ke merek dengan cara menghubungkannya ke beberapa entitas lain, misalnya perusahaan, negara asal, saluran distribusi, atau merek lainnya. Next. Yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan kinerja merek. Dalam mengukur ekuitas merek, terdapat konsep penting, yaitu audit merek yang meliputi persediaan merek dan eksplorasi merek, rantai nilai merek yang meliputi sumber ekuitas merek dan hasil ekuitas merek, dan sistem manajemen ekuitas merek yang meliputi perjanjian ekuitas merek, laporan ekuitas merek, dan tanggung jawab ekuitas merek. Yang keempat, mengembangkan dan mempertahankan ekuitas merek pada tahap MI, mengelola ekuitas merek berdasarkan konsumen memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, mendefinisikan tingkatan-tingkatan dalam merek. Jadi terdiri dari 5 prinsip, yaitu prinsip kesederhanaan, kerelevansian, diferensiasi, keutamaan, dan kebersamaan. Yang kedua, mendefinisikan matriks merek, produk yang meliputi perluasan merek dan portofolio merek. Yang ketiga, meningkatkan ekuitas merek sepanjang waktu. Diperlukan penguatan merek dan revitalisasi merek. Yang keempat, membangun ekuitas merek di semua segmen pasar. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi perbedaan dalam perilaku konsumen dan juga menyesuaikan program pemberian merek. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk sebab kedua akan dijelaskan oleh saya. Sebab kedua yaitu model dan kekuatan merek. Next. Pada model dan kekuatan brand management atau merek, terdapat di sini menyoroti 4 model ekuitas merek. Yang pertama yaitu penilai aset merek, yang di mana
Penilai aset merek ini sering disebut sebagai brand asset valuator atau yang mengembangkan suatu model aset merek yang disebut brand asset valuator atau BAV. Berdasarkan riset dengan hampir 200.000 konsumen di 40 negara, BAV menyajikan ukuran komparatif ekuitas merek dari ribuan merek dalam ratusan kategori berbeda. Ada 4 komponen kunci atau pilar ekuitas merek menurut BAV, yaitu yang pertama diferensiasi, yang dimana mengukur sejauh mana sebuah merek dilihat berbeda dari merek lain. Yang kedua relevansi, yaitu untuk mengukur keluasan daya tarik merek. Yang ketiga penghargaan, mengukur baiknya anggapan dan penghargaan terhadap merek. Yang keempat yaitu pengetahuan, yang dimana mengukur seberapa akrab dan intimnya konsumen terhadap merek itu. Diferensiasi dan relevansi bersama-sama menentukan kekuatan merek atau brand strength. Kedua pilar ini menunjukkan pada nilai masa depan merek, bukan hanya mencerminkan masa lampaunya. Kemudian, pemeriksaan hubungan di antara 4 dimensi ini, pola pikir merek menyingkapkan banyak tentang status kini dan masa depannya. Kekuatan merek dan tingginya merek bersama-sama membentuk kisi-kisi yang melukiskan tahap-tahap dalam siklus pengembangan merek masing-masing dengan pola pikir karakteristiknya sendiri dalam kuadran yang berhasil. Next. Bisa dilihat pada gambar pada presentasi bahwa pemeriksaan hubungan di antara 4 dimensi ini atau pola pikir merek menyingkapkan bahwa banyak tentang status kini dan masa depannya. Kekuatan merek dan tingginya merek bersama-sama membentuk kisi-kisi yang melukiskan tahap-tahap dan siklus pengembangan. Merek-merek baru hanya setelah diluncurkan menunjukkan level rendah dalam keempat pilar itu. Merek-merek kepemimpinan menunjukkan level diferensiasi yang lebih tinggi daripada relevansi. Sementara penghargaan dan pengetahuan masih lebih rendah. Merek-merek pemimpinan menunjukkan level lebih tinggi pada keempat pilar. Akhirnya, merek-merek yang merosot menunjukkan pengetahuan yang tinggi, bukti kinerja masa lampau relatif dengan tingkat penghargaan yang lebih rendah, dan bahkan relevansi dan diferensiasi yang lebih rendah. Next. Yang kedua yaitu model Acker. David Acker memandang ekuitas merek sebagai satu perangkat dari 5 kategori dan liabilitas merek yang berkaitan dengan merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau layanan kepada perusahaan dan atau kepada pelanggan perusahaan. Kategori-kategori aset merek ini yaitu yang pertama, kesetiaan merek, kedua, kesadaran merek, ketiga, mutu yang dirasakan, keempat, asosiasi merek, kelima, aset kepemilikan lainnya. Next. Nah, menurut Acker, konsep terpenting untuk membangun ekuitas merek adalah identitas merek perangkat unit asosiasi merek yang menggambarkan apa yang didukung dan dijanjikan merek kepada pelanggan. Acker melihat identitas merek terdiri dari 12 dimensi yang terorganisasikan di sekitar 4 perspektif, yaitu yang pertama, merek sebagai produk, yang dimana lingkup produk, atribut produk, mutu atau nilai manfaat pengguna dan negara asal. Yang kedua yaitu merek sebagai organisasi, contohnya atribut organisasi lokal versus global. Yang ketiga merek sebagai pribadi, yang artinya kepribadian merek, hubungan merek dan pelanggan. Dan yang keempat yaitu merek sebagai simbol, citra, atau metafor visual dan warisan merek. Next. Acker juga mengoptimalisasikan identitas merek mencakup identitas inti dan identitas yang diperluas atau extended, yang dimana identitas inti ini hakikat merek yang sentral dan tidak dibatasi waktu, kemungkinan paling konstan, sebagai merek yang terus berjalan menuju pasar dan produk baru. Sedangkan identitas yang diperluas mencakup berbagai unsur identitas merek yang diorganisasi menjadi sekelompok yang kohesif dan bermakna. Bisa dilihat pada gambar yang terdapat pada presentasi, yaitu bahwa Millward Brown dan WPP, bisa dilihat dari presentasi gambar pada presentasi, yaitu pada brands, bahwa Millward Brown dan WPP telah menyusun model kekuatan merek brands, yang pada intinya adalah piramid brand dynamics. Menurut model ini, penyusunan merek mencakup rangkaian urutan langkah, di mana setiap langkah tergantung pada berhasilnya penemuan langkah sebelumnya. Tujuan setiap langkah secara berurutan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kehadiran apakah saya tahu tentang itu, relevansi, contohnya apakah ia menawarkan sesuatu pada saya. Yang ketiga yaitu kinerja, apakah ia bisa memenuhinya. Yang keempat, keuntungan, apakah ia menawarkan sesuatu yang lebih baik dari yang lain. Dan yang kelima, ikatan, tidak ada yang mengunggulinya. Dari riset tersebut telah menunjukkan bahwa konsumen yang termasuk dalam ikatan, yaitu mereka yang berada pada puncak piramid, akan membangun hubungan yang lebih kuat dengan merek dan mengeluarkan lebih banyak pengeluaran kategori mereka pada merek daripada pengeluaran pada level lebih rendah pada piramid tersebut. Namun, akan lebih banyak konsumen yang ditemukan pada level yang lebih rendah. Tantangan bagi pemasar adalah mengembangkan kegiatan dan program yang membantu konsumen bergerak naik dalam piramid tersebut. Next. Yang keempat yaitu resonansi merek. Model resonansi merek juga memandang penyusunan merek sebagai rangkaian urutan langkah yang meningkat mulai dari bawah ke puncak. Bisa dilihat yaitu yang pertama, memastikan identifikasi merek dengan pelanggan dan asosiasi merek dalam pikiran pelanggan dengan satu kelas produk atau kebutuhan spesifik. Yang kedua yaitu membangun kokoh arti solidaritas merek ke dalam pikiran pelanggan dengan strategi mengalihkan banyak asosiasi merek berwujud dan tak berwujud. Yang ketiga yaitu memilih tanggapan-tanggapan yang memadai dari segi penilaian dan perasaan yang berkaitan dengan merek. Yang keempat yaitu membalikkan tanggapan merek untuk menciptakan hubungan loyalitas merek yang intens antara pelanggan dan merek. Next. Nah, menurut model dari gambaran dari presentasi tersebut, yaitu menurut model ini menggerakkan 4 langkah itu mencakup pembangunan 6 blok atau 6 blok pembangunan merek terhadap pelanggan. Blok pembangunan merek ini dapat dirakit dari segi piramid merek seperti diilustrasikan dalam gambar yang tertera pada presentasi. Model ini menekankan dualitas merek, rute rasional, penyusunan merek adalah sisi kiri piramid, dan sedangkan rute emosional adalah sisi kanan. Penciptaan ekuitas merek yang bermakna mencakup pencapaian puncak piramid merek dan hanya akan terjadi jika blok bangunan yang tepat dibangun. Yaitu yang pertama pada penonjolan merek berhubungan dengan seberapa sering dan mudahnya merek ditampilkan dalam berbagai situasi pembelian atau konsumsi. Yang kedua, kinerja merek yang berhubungan dengan bagaimana produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. Yang ketiga, yaitu citra merek berhadapan dengan bagaimana produk atau jasa, termasuk cara merek itu memenuhi kebutuhan sosial atau psikologis pelanggan. Yang keempat, yaitu penilaian merek adalah tanggapan dan reaksi emosional pelanggan menyangkut merek. Yang kelima, yaitu resonansi merek, merujuk pada sifat hubungan yang dimiliki pelanggan terhadap merek, dan sejauh mana pelanggan merasa bahwa mereka sejalan dengan merek. Resonansi dicirikan dari segi intensitas atau kedalaman ikatan psikologis yang dimiliki pelanggan terhadap merek, dan juga level aktivitas yang ditimbulkan oleh loyalitas ini. Contoh-contoh merek dengan resonansi tinggi yaitu meliputi Harley Davidson, Apple, dan eBay. Next. Next. Nah, dalam membangun sebuah merek yang kuat, maka ada 4 langkah untuk membangun brand yang kuat. Adalah dengan cara itu yaitu dengan menjawab pertanyaan di bawah ini sebagai acuan. Yang pertama, siapa kamu? Pertanyaan ini menyiratkan identitas brand di mata konsumen. Ini adalah bagian yang paling penting karena akan menjadi informasi yang pertama masuk dan melekat di benak konsumen. Yang kedua, apakah kamu? Pertanyaan ini akan menempatkan arti brand pada memori konsumen. Penting atau tidak brand ini bagi konsumen? Jika penting, seberapa besar kepentingannya bagi konsumen? Yang ketiga, ada apa denganmu? Apa yang saya pikirkan atau rasakan tentang kamu? Jawaban atas pertanyaan ini merupakan respon dari segala kualitas, kredibilitas, dan pelayanan dari brand. Yang keempat, yaitu bagaimana dengan saya dan kamu? Apa saja asosiasi yang ada dan berapa kali hubungan yang saya sukai dengan kamu? Ini adalah pertanyaan yang hanya dapat dijawab oleh konsumen yang benar-benar telah terpikat pada brand, namun masih ada keraguan di hatinya yang disebabkan pelayanan apa yang akan dia dapatkan. Next. Baik, untuk subbab ketiga mengenai pemilihan elemen merek akan dijelaskan oleh rekan saya. Siap, terima kasih Laura. Ya, kali ini adalah pemilihan elemen merek. Elemen merek
atau yang kita kenal brand element adalah alat atau bahan pemberi nama dagang yang mengidentifikasikan dan mendiferensikan merek. Lanjut. Brand element. Utamanya terdiri yang pertama adalah brand name, yaitu nama dari brand. Nama suatu merek merupakan pilihan penting yang fundamental bagi suatu marketer karena akan lebih dikomunikasikan apabila suatu produk tersebut telah diluncurkan ke pasar. Berikut adalah prosedur pemberian nama suatu merek. Langkah pertama yaitu menentukan suatu nama merek yang mudah diingat, memiliki arti dan menarik, yang berguna untuk memicu ketertarikan pelanggan. Yang kedua adalah pilih konsep yang memiliki kemungkinan untuk diaplikasikan dari nama-nama yang terkumpul. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang lengkap minimal pada 5-10 nama merek. Yang keempat, melakukan consumer research tentang merek mana yang paling banyak dipilih konsumen. Yang terakhir yaitu adalah memilih nama tersebut kemudian mendaftarkannya secara legal. Setelah beberapa konsep di atas itu, kita harus segera memilih namanya dan mendaftarkannya secara legal. Yang kedua adalah URLs. URLs atau yang kita kenal Uniform Resource Locators digunakan untuk lokasi yang spesifik pada web atau biasa disebut dengan domain name yang bertujuan dengan gampang dicari. Next. Yang ketiga, logo dan simbol. Tampilan visual memegang peranan kunci dalam membangun brand equity, yaitu kualitas dari produk. Yang keempat adalah karakter, brand karakter. Ini dimulai melalui periklanan dan memainkan peran penting dalam kampanye dan desain suatu pengepakan. Yang kelima adalah slogan. Slogan merupakan suatu frase pendek yang tujuannya sendiri adalah untuk menyampaikan informasi akan suatu merek. Yang keenam ini adalah jingle. Jingle merupakan suatu pesan dalam bentuk suara yang menjelaskan merek akan produk. Biasanya ini berupa lagu yang ada kaitannya dengan produk tersebut. Yang ketujuh adalah packaging, yaitu pengemasan. Packaging ini sangat dipentingkan karena untuk melapisi suatu produk dan diusahakan packaging ini semenarik mungkin. Ya, lanjut. Ini dilanjutkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah kriteria pemilihan elemen merek. Yang pertama adalah memorability, yaitu merupakan suatu keadaan wajib dalam membangun brand equity adalah mencapai brand awareness. Memorability ini artinya adalah seberapa melekat di ingatan konsumen sebuah merek atau produk tersebut. Lalu meaningfully. Arti kata meaningfully ini dapat dibentuk oleh dua faktor penting, yaitu deskriptif dan persuasif. Lalu likability. Kriteria likability ini mengandung pengertian bahwa suatu merek harus menarik perhatian konsumen. Lalu adaptable. Brand element harus terus diperbarui setiap saat untuk memenuhi tuntutan dari konsumen yang memiliki selera yang berubah-ubah setiap saat. Dan yang terakhir, dan yang selanjutnya protectability. Brand element harus memiliki perlindungan secara legal apabila suatu produk sudah terjun ke dalam pasar. Next. Dan yang selanjutnya adalah mengenai perluasan merek. Next. Perluasan merek adalah strategi pengembangan merek menggunakan nama merek yang sudah dikenal konsumen untuk meluncurkan produk baru atau produk modifikasi pada kategori produk yang baru. Menurut Philip Kotler, perluasan merek didefinisikan sebagai penggunaan merek yang sudah ada pada produk baru, di mana produk tersebut memiliki kategori yang berbeda dengan merek yang digunakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan strategi perluasan merek adalah yang pertama, kesamaan, yaitu tingkatan di mana konsumen menganggap produk hasil perluasan memiliki persamaan dengan produk asalnya. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin besar persamaan antar produk perluasan merek dengan merek asalnya,
maka akan semakin besar pula pengaruh yang diterima oleh konsumen, baik positif maupun negatif dari produk hasil perluasan. Yang kedua adalah reputasi. Reputasi merek induk akan menyebabkan asumsi yang dapat dikemukakan dari penggunaan reputasi adalah bahwa merek yang memiliki posisi yang kuat akan memberikan pengaruh yang besar pada produk hasil perluasannya. Yang ketiga, pengambilan risiko. Pengambilan risiko ini biasanya dikonseptualisasikan dengan konstruk dua dimensi, yaitu ketidakpastian tentang konsekuensi melakukan kesalahan dan ketidakpastian tentang hasil yang diperoleh. Di sini, pengambilan risiko ini didasarkan pada tipe dan tingkatan kerugian dari produk itu setelah dilakukan pembelian. Lalu, yang keempat adalah inovasi. Inovasi adalah aspek kepribadian yang berhubungan dengan penerimaan konsumen untuk mencoba produk baru atau merek baru. Next. Berikutnya adalah mengenai keunggulan dan kekurangan perluasan merek. Menurut Kotler, keunggulan dari perluasan merek adalah memfasilitasi penerimaan produk baru dan memberikan umpan balik positif kepada merek induk dan perusahaan. Meningkatkan peluang keberhasilan produk baru dalam artian konsumen dapat membuat kesimpulan dan menyusun ekspektasi tentang komposisi dan kinerja produk baru berdasarkan apa yang telah mereka ketahui tentang merek induk dan sejauh mana mereka merasa informasi ini relevan dengan produk baru. Dengan menetapkan ekspektasi yang positif, perluasan akan dikurangi resikonya. Perusahaan juga akan lebih mudah meyakinkan pengecer untuk menyimpan dan mempromosikan perluasan merek karena permintaan pelanggan yang semakin besar. Lalu, efek umpan balik positif, selain memfasilitasi merek, juga dapat memberikan manfaat umpan balik. Perluasan merek dapat membantu mengklarifikasi arti merek dan nilai merek intinya, atau meningkatkan loyalitas persepsi konsumen tentang kredibilitas perusahaan di balik perluasan. Lalu, kekurangan perluasan merek. Pada sisi buruknya, Kotler menjelaskan perluasan ini dapat menyebabkan nama merek tidak terlalu kuat teridentifikasi dengan produk manapun. Pada sisi buruknya, perluasan merek ini akan menyebabkan merek induknya bisa dimakan oleh produk baru karena menyebabkan merek induk ini kehilangan identitasnya. Baik, next. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penetapan merek. Strategi penetapan merek atau branding strategi perusahaan mencerminkan jumlah dan jenis elemen maupun keunikan merek yang diterapkan perusahaan pada produk yang dijualnya. Perusahaan mempunyai 3 pilihan utama ketika memperkenalkan sebuah produk baru, yaitu yang pertama, perusahaan dapat mengembangkan elemen merek baru untuk produk baru. Yang kedua, perusahaan dapat menerapkan beberapa elemen mereknya yang sudah ada. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan kombinasi elemen merek baru yang ada. Penetapan merek. Saat perusahaan menggunakan penetapan merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan sebuah produk baru, produk itu disebut perluasan merek atau brand extension. Perluasan merek dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori umum, yaitu perusahaan lini dan perusahaan kategori. Dalam perusahaan lini, merek induk digunakan untuk memberi merek pada produk baru yang membidik segmen pasar baru dalam kategori produk yang sekarang ini dilayani produk induk, seperti melalui cita rasa baru, bentuk, warna baru, unsur ditambahkan, dan ukuran kemasan baru. Lalu untuk perusahaan kategori, merek induk digunakan untuk memasuki satu kategori produk yang berbeda dari produk yang sekarang dilayani merek induk, seperti jam Swiss Army. Bauran merek merupakan perangkat lini merek yang disediakan penjual khusus bagi pembeli. Produk berlisensi adalah produk yang nama mereknya telah dilisensikan kepada pengusaha pabrik lain secara aktual membuat produk itu.
Strategi umum yang digunakan perusahaan dalam memutuskan pemberian nama merek, produk atau jasa sebagai berikut. Yang pertama, nama individual atau nama merek keluarga, lalu nama keluarga atau nama perusahaan, dan nama korporat digabungkan dengan nama produk individual. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Laura. Baik, terima kasih atas teman-teman saya sudah menjelaskan dari presentasi ini. Demikian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada perkataan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.